Cilacap terkini, sosialisasi surat edaran Bupati Cilacap tentang percepatan pembangunan infrastruktur desa dan bantuan bersifat khusus kepada pemerintah desa tahun anggaran 2026 Telusur Cilacap. Hadir Bupati Cilacap, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap, hari Rabu 16 April 2025 Telusur Cilacap. SDM yang menangani, jadi agar tidak menumpuk. Apalagi ini nanti yang infrastruktur di Dinas PUPR dan yang non fisik ini di Dispermades, maka perlu disiapkan secara baik agar pada pelaksanaannya nanti di tahun 2026 bisa berjalan dengan maksimal. Sosialisasi surat edaran Bupati Cilacap percepatan pembangunan infrastruktur desa dan bantuan bersifat khusus kepada pemerintah desa tahun anggaran 2026. Bupati Cilacap berharap pelaksanaan kegiatan bansus dan percepatan pembangunan di Kabupaten Cilacap bisa berjalan dengan baik. Telusur Cilacap. Nanti ini namanya bersifatnya bansus, yang non fisik ini bentuknya adalah bansus, tetapi yang fisik semuanya ini adalah infrastruktur desa, program percepatan infrastruktur desa. Yang bansus 20% dari total nanti yang diterima oleh desa itu adalah pengembangan, untuk pertama pengembangan seni budaya, terus ada juga untuk kemudahan olahragaan, yang kedua untuk pelatihan usaha ekonomi produktif bagi misalnya banyak yang sedang perempuan butuh pelatihan ini itu, silahkan bisa digunakan 20%. Termasuk juga fasilitas penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional ini juga bisa digunakan. Terus yang selanjutnya terkait dengan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Desa, bantuan keuangan tersebut digunakan untuk bahan, material, alat, konsumsi kegiatan, insentif, pelatih, dan biaya operasional. Dengan metode kegiatan dilaksanakan secara swakelola. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti sistemnya adalah swakelola. Adapun biaya operasional pada penyelenggaraan jaminan kesehatan adalah maksimal 3%. Terus yang selanjutnya, kegiatan infrastruktur jalan desa dan bantuan keuangan ini merupakan kegiatan yang telah tertuang di dalam RPJMDes. Selanjutnya dengan itu sasaran kegiatan TMMD juga meliputi pembangunan infrastruktur desa termasuk jalan yang mendukung pencapaian program-program desa. Terus yang selanjutnya mungkin langsung saja terkait dengan kami masih memberikan kelonggaran bisa lebih dari 400 juta. Ya, sekali lagi bisa lebih dari 400 juta atau dipakai maksimalnya 500 juta dengan desa-desa tertentu. Kami mendapat masukan, Mas Bupati, kami baru lomba mewakili Kabupaten Cilacap, lomba ini desa sampai tingkat provinsi, akhirnya nyun sewu ya roboh sak dereng, gitu kan. Dalam artian tidak ada perhatian dari dinas, karena dinas juga tidak ada anggarannya. Kita menang lomba penilaian ini sampai keluar Jawa, kembali lagi roboh sak dereng. Saat dihubungi redaksi Jurnal Media, Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap Bintang Dwi Cahyono APPM mengatakan laporan pertanggungjawaban dan termin pencairan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat dan profesional. Telusur Cilacap. Tujuan dari kegiatannya dan harapannya gimana Pak dari pelaksanaan ini, sosialisasi ini? Sesuai dengan judul ini kan sosialisasi ya. Jadi sosialisasi itu ya kita menginformasikan terkait dengan surat edaran Bupati untuk percepatan infrastruktur, pembangunan infrastruktur jalan desa dan juga bansus. Jadi substansinya sesuai judul di belakang ini kan ada dua, ada pembangunan percepatan infrastruktur jalan desa dan ada bantuan yang bersifat khusus. Harapannya kepada Pak Wali Desa terkait tadi yang disampaikan tadi Pak? Harapannya sesuai dengan tadi paparan maupun arahan dari Bapak Bupati ini, kita terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang HKPD Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, khususnya terkait dengan
capaian infrastruktur jalan di Kabupaten Cilacap yang masih sekitar 31 atau 31% dari target 40%, nanti melalui bansos atau mungkin pembangunan jalan desa ini bisa tercapai 40% mudah-mudahan. Pak, ini kaitannya sama keuangan Pak, ini yang jadi masuk kendala desa-desa, kadang-kadang pencairan itu menunggu SPJ selesai semua Pak. Itu gimana untuk yang di depan apa masih seperti itu Pak? Oke. Untuk pencairan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati, ini untuk penyalurannya kita nggak seperti dulu, memang dulu 2 kali, sekarang sudah disederhanakan 1 kali. Iya. Nah, pokoknya tidak menunggu yang lain selesai dulu gitu Pak? Iya, ya otomatis kalau untuk pencairan, kalau dulu 2 kali kan ada 40-20%, tadi sampaikan oleh Pak 60-40% oleh Pak Heri. Ini disederhanakan 1 kali, otomatis kan sudah sekali saluran, sekali pencairan. Terkait itu apa? Sederhana. Terkait LPJ-nya sendiri gimana Pak? Itu kan kalau yang belum selesai, kayaknya kan yang sudah selesai jadi nunggu yang belum selesai. Seperti itu tanggapan ini gimana Pak? Sehingga pencairan ada tunda gitu. Sekarang aja gini, jadi yang kalau sudah selesai otomatis itu akan kita realisasikan. Yang belum ya otomatis ya belum. Tidak kolektif. Dulu kan kolektif, ini tidak. Jadi tapi harapan kami, meskipun ini tidak kolektif ya, harapan kami tentunya semua desa juga harus cepat melaksanakan LPJ dan akuntabel. Ya, tadi di ada 10 kecamatan kalau nggak salah Pak yang Bapak sampaikan. Nah, itu kok masih seperti itu, apa kelemahannya di mana sih Pak? Ya mungkin ada kesulitan dengan peng-LPJ-an di desa-desa, dan juga mungkin ada kendala-kendala lain, makanya tadi kita himbau, kita push kepada Pak Camat mulai besok untuk bisa disegerakan diselesaikan. Ada aplikasi sendiri kesulitan dengan itu Pak termasuk Pak? Tidak ada aplikasi. Sudah cukup Mas. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.